Welcome to your podcast dengan gue Yoga di sini. Dan seperti yang lo tahu, ini season baru nih, season 4. Season 3-nya terpaksa harus gue udahin karena memang tidak ada lagi pembahasan yang konkret gitu. Udah gitu gue juga sekalian buang sial lah gitu. Karena memang season 3 itu bisa dibilang adalah nggak buruk juga sih, soalnya dia kan menemani masa-masa tersulit gue dalam hidup ya. Jadi ya dimulai dengan My Unromantic Valentine dan diakhiri juga dengan My Unromantic Valentine. Satu season 2 episode spesial. Jadi ya itu jadi nggak nyampe 20 episode tuh, biasanya kan gue satu season 20 episode. Kemarin cuma sampai 17 mungkin kayaknya. Jadi ya salah satu alasan gue udahin ya karena memang ada bahasan baru yang menurut gue itu cocok buat dijadiin ke season baru, biar lebih rapi aja kalau menurut gue sih. Jadi ya seperti yang lo tahu, gue saat ini lagi persiapan penyusunan skripsi, lagi berjalan nih penyusunan skripsi nih. Crazy ya, gak nyangka bisa sampai ke titik ini karena memang dari awal nyangka sih nyangka ya, soalnya perjuangannya kerasa banget ya. Dan memang seperti yang lo tahu, skripsi itu adalah masa-masa yang bisa dibilang masa-masa paling memorable lah, banyak yang bilang gitu sebagai mahasiswa, karena memang itu merupakan tugas terumit mungkin menurut gue dan menurut orang lain gitu. Jadi ya di sini gue pengen gue minta tolong buat nemenin gue selama gue nyusun skripsi ini. Bakal panjang tapi ya tolong nemenin gue. Jadi nanti gue bakal terus update tentang perkembangan skripsi gue bakal sharing apapun itu dimulai dari episode ini. Jadi gue skripsi kemarin baru penyerahan judul. Masih awal banget, tapi makanya itu gue belum lulus, gue belum wisuda, gue belum selesai skripsi, gue masih baru penyusunan. Jadi ya masih awal-awal banget, dan ya gue minta tolong buat nemenin. So persiapan skripsi, well, kita kan gak mungkin berperang tanpa persiapan ya. Jadi ya sebelum ke persiapan skripsi, gue mau cerita sedikit tentang gue dulu. Mungkin banyak yang udah tahu, tapi ini gue ulangi lagi secara singkat. Susah banget. Gue lulus SMK tahun 2017. Sebelum gue lulus, gue tahu banget gue gak akan bisa kuliah. Kenapa? Maksudnya gak akan bisa kuliah tuh, lulus SMK gak bisa langsung kuliah. Kenapa? Karena memang orang tua gue waktu itu belum bisa danain. Sampai sekarang juga gak bisa danain gitu. And gue sangat oke dengan itu. Gue juga biasa aja sih, gak sedih-sedih banget gitu. Ngeliat temen yang lulus langsung kuliah tuh, gue ya biasa aja. Karena memang gue juga gue kan SMK ya, dari awal masuk tuh udah ditanamkan buat kerja. Dan gue pikir it's okay gitu. Apalagi gue waktu gue sekolah mungkin tuh ada yang sharing gitu ke kelas, atau mungkin yang udah lulus, atau mungkin ada teman-teman sekitar gue yang udah pada dewasa, kalau ada yang namanya kuliah sambil kerja. Jadi kuliahnya kuliahnya jamnya tuh bisa disesuaikan sama jam kerja kita. Misalkan kita kerja dari pagi sampai malam, nah itu kita kuliahnya malam bisa. Atau kebalikannya, kita kuliahnya pagi terus kita siang sampai malamnya kerja tuh sangat mungkin, tapi ya tergantung kampusnya. Dan setelah gue tahu akan hal itu, ya gue langsung berarti gue bisa nih kuliah sambil kerja gitu, walaupun ya pasti capek, pasti berat, cuma ya bisa lah nanti. So jadi itu gue lulus SMK 2017, gue langsung kerja. Gue kerja 2 tahun di pabrik pastinya ya, karena gue di Bekasi dan
Siapa lagi yang mau terima lulusan SMK kalau bukan di pabrik gitu. uh, gue baru kuliah di tahun 2019 semester ganjilnya ya, dan ya itu gue nabung dulu, gue nabung buat semuanya sedetail-detailnya, karena kuliah itu ya memang mahal. Kuliah itu selain biaya uh, biaya pangkal, biaya semesternya, biaya pergaulan juga mahal kan ya. Jadi ya benar, gue sangat sangat setuju soal itu, pergaulan mahal, karena mayoritas kampus tuh jauh-jauh, maksudnya orangnya yang kuliah tuh biasanya emang jauh-jauh, nggak ada yang deket-deket gitu, ada yang bahkan sampai di berang kota gitu. Gue pribadi, rumah gue di Bekasi pinggiran, hampir nyentuh Kabupaten Bogor, sedangkan kuliah gue di Bekasi kota, 16 lah, sekitar 16 kilometer, 1 jam perjalanan kalau kalau nyantai. Jadi ya gue gue lulus 2017, gue kerja 2000, lulus SMK langsung kerja, walaupun nyari susah banget gitu. Abis itu gue kuliah di tahun 2019, gue ngumpulin duit buat beli baju yang bagus, gue ngumpulin buat beli sepatu, buat beli buku, buat beli tas, buat beli apapun itu gitu. Mungkin orang bilang, kalau misalkan ini mah pakai yang lama aja gitu, pakai dari SMK. Gue pengen sebenarnya pengen pakai dari SMK, cuma ya memang ada yang udah nggak muat bajunya, udah nggak muat sepatunya, atau mungkin apa, tasnya tuh udah apa ya, ada yang robek, ada yang bolong-bolong gitu. Gue pribadi orangnya bukan tipe yang gue malu pakai ini karena udah jadul gitu, enggak. Gue selalu pakai, menurut gue selagi belum rusak akan terus gue pakai, itu prinsip gue. Cuma ya memang waktu itu uh, karena waktu itu sudah tidak layak dipakai, jadi ya gue harus beli baru semuanya. Apa, sampai motor ya, karena gue kan gak ada motor, jadi gue beli motor baru buat sendiri. Dan itu semua pun belum cukup, uang tabungan gue belum cukup, jadi gue harus tetap kerja. Karena memang dari awal gue gitu ya, gue niatnya kerja kuliah sampai lulus tuh pakai duit gue sendiri gitu. Cuma ya nanti cerita awalnya ya, ini awalnya nih, awal gue kuliah nih, awalnya lancar gitu. Kalau misalkan ditanya alasan gue kenapa buat kuliah, ya memang ya gue sadar gitu, kalau misalkan gue kayaknya nggak akan kemana-mana kalau gue cuma ngandelin ijazah SMK gue ini gitu. Apa, gue butuh ijazah S1 ya biar nyari kerjanya gampang. Bukan nyari kerjanya gampang, maksudnya kesempatan kerjanya naik gitu. Ya kerja masih susah, cuma kesempatannya mungkin bisa dipersempit kalau misalkan kita S1. Oke. Jadi itu alasan gue kuliah gitu. Jadi terus, nah hal itu membuat gue menjadi orang yang kuliahnya tuh ya, ini mohon maaf nih ya, semoga tidak tidak terdengar sombong atau kasar, orangnya goblok. Gue kuliah itu parah banget sumpah. Jadi gue tuh kuliahnya ya hancur-hancuran, karena memang gue tuh niatnya cuma pengen cepet-cepet lulus aja. Gue nggak peduli nilai gue apa gitu, gue yang penting kuliah dateng. Even organisasi pun gue nggak ikut sama sekali. Ya gue dari awal sampai itu tuh nggak ikut organisasi, karena memang gue kerja. Biasanya kan kerja tuh biasanya rapat kan Sabtu ya. Nah, waktu itu Sabtu gue masih kerja di pabrik. Gue kerja di pabrik waktu itu Senin sampai Sabtu, nggak bisa gue ikut apa, udah tidak nggak sombong, coba gue nggak nemu waktunya, jadi ya gue fokus ke kerjaan gue aja, nggak ikut kegiatan organisasi apapun itu. Jadi ya itu, gue jadinya ini ngerekam kan, ngerekam gue gitu. Apa itu, jadinya gue tuh kuliahnya bisa dibilang gak maksimal. IPK gue kurang itu karena memang niat gue tuh cuma gelar doang. Serius, aduh semoga ini gak terdengar angkuh, cuma memang kenyataannya gitu. Gue tuh yang penting gak dapat aja. Cuma ya nanti ending-endingnya kan bermasalah ya. Cuma ya sialnya gue gini. Gue separah-parahnya gue kuliah gitu ya, gue mah ngerti-ngerti aja, dosen ngajarin apa ya gue ngerti gitu. Kalau langsung permasalahannya tiba-tiba ya kita tahu ini musibah datang tiba-tiba gitu, pandemi COVID-19 corona, yang mana itu memaksa kita buat belajar di rumah aja, belajar online kayak garing kayak gini. Mana di gua tuh
masuk sama sekali, nggak maksimal lah gitu. Jadinya eh, sebentar, tadi sampai mana ya? Tadi ke pause lagi ada apa, urusan sebentar. Jadi pandemi ya. Em, Waktu pandemi tuh napas habis. Waktu pandemi tuh keadaan berubah drastis ya. Jadinya kan belajar online tuh. Nah gue nggak paham, bukan nggak paham, iya nggak paham. Gue mengerti tapi nggak paham gitu. Beda ya. Jadinya ya tidak maksimal apa yang gue dapat waktu itu. Jadi ya ibarat kata sepak bola, ya gue ngerti sepak bola tuh eh, kita jebolin bola, kita masukin bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya kita menang, itu gue tahu, gue mengerti, tapi ya gue nggak paham apa itu dribbling, entah itu counter attack, entah itu pressing, mainan cara proses buat apa, buat masukin ke gawang itu gue nggak tahu. Nah itu jadinya itu suatu loss besar. Eh, karena banyak banget mata kuliah inti yang harus gue kuasain, bukan cuma paham tapi kuasain gitu. Udah mah harus mengerti, harus paham, harus kuasain. Nah itu mata kuliah inti semuanya itu tuh waktu uh, diajarin waktu apa, online, waktu pandemi. Kan gue ilmu komunikasi ya, mata kuliah inti itu ada contohnya tuh ada teori komunikasi sama seminar komunikasi. Nah itu tuh sayangnya ya nanti apa diceritain lagi ya, cuma ya intinya gue nggak paham lah, gue bener-bener nggak tahu apa itu ini, apa itu gitu. Nah uh, jadinya ini gue apa nggak bisa nggak bisa maksimal pandemi karena waktu itu memang device gue kurang memadai dan gue belum ada internet yang memadai. Jadinya ya begini. Apa, gue tahu itu nggak boleh dijadiin alasan gitu, banyak orang yang lebih parah dari gue gitu, cuma ya sorry gitu, yang lalu biar lalu gue nggak bisa. Kayak apa ya, kalau gue pribadi lebih enak, lebih bisa buat gue tuh pulang kerja atau siap-siap buru-buru ke kampus daripada pulang kerja terus buru-buru atau siap-siap buat kuliah online gitu. Gak tau kenapa effortnya tuh apa lebih semangat buat langsung ke kampus, gak tau kenapa ya kalau buat gue gitu. Jadinya ya itu gue nggak maksimal tuh, memang kesalahan gue sendiri, gue nggak jalan siapa-siapa, gue nyalain dari gue sendiri. Jadi ya itu gue nggak, akhirnya gue ada yang dapet mata kuliah cuma nanti gue jelasin. Ini kita belum persiapan, ini baru tentang perkenalan gue dulu. Jadi ya itu sedikit dari gue, kayaknya udah cukup ya. Jadi intinya gue lulus tahun 2017, lulus SMK, lulus vocational high school loh. Lulus SMK tahun 2017, gue kerja dulu, baru kuliah tahun 2019, dan itu pun gue masih kerja apa buat nyari duit buat apa bayar semesteran gitu, karena orang tua gue nggak bisa menyanggupinya. Dan apa sekarang juga masih cuma lagi kerja, jadi tunggakan naik tuh. Ya semoga dapat kerjaan dulu. Lu kalau ada info lowongan atau info kerjaan yang bisa masukin gue, tolong gitu, bakal seneng gue. Jadi itu dari gue. Sekarang persiapan. Nah ini nih apa, persiapan perang gitu. Skripsi itu harus kita anggap serius gitu. Ada 3 us yang harus yang harus lu seriusin, yang harus lu kuasain gitu, yaitu fokus, serius, sama dua gak ada 3 ternyata ya. Ada fokus dan seriusnya, intinya tuh lu harus fokus sama serius aja, itu gitu aja. Jadi apa itu skripsi? Skripsi itu adalah tugas akhir yang bentuknya tuh berupa penelitian yang kita ketik. Lalu setelah itu nanti kita kalau udah jadi ya kita presentasi gitu. Semoga pengertian gue nggak salah gitu. Tapi ya gue akuin gue emang nggak ngerti apa itu skripsi, apa itu sempro, apa istilah-istilah apa tugas itu gue sama sekali nggak ngerti, karena memang udah bilang gitu gue orangnya
pengen apa, datang masuk ngerjain tugas ngetik atau apalah itu terus lulus gitu. Gue nggak mentingin apa, aduh semoga itu nggak terdengar buruk ya, cuma ya nggak, bukan nggak mentingin, nggak, emang apa ya, gak paham aja, nggak apa, sekedar mengerti aja gitu. Jadi ya semoga ini bisa buat jadi penenang lu ya, karena memang gue yakin lu yang dengerin ini pasti jauh lebih hebat dari gue, jauh lebih pintar dari gue, jauh lebih menguasai ilmu-ilmu kuliah dari gue gitu. Dan gue nggak, semoga aja lu juga nggak ini ya, nggak apa, nggak, silakan meletek gue nggak apa-apa gitu. Lu kalau misalkan ini gak usah kuliah gitu, lu kalau misalkan ini ya harus belajar yang tekun tuh, silakan. Yang penting jangan bawa-bawa sara gitu karena memang ya apa ya, ya udah gitu ya, berlalu gitu. Gue nggak bisa merubah apa yang terjadi di masa lalu. Kalau misalkan gue bisa merubah ya gue pasti merubah gitu, gue pasti bakal lebih serius lagi buat jalanin semuanya gitu. uh, Habis itu kayaknya itu aja cukup ya. Nah, kita masuk ke persiapan skripsi, masa-masa yang apa, menentukan kedepannya gimana gitu. Ah, kalau gue pribadi sih, menurut gue persiapan skripsi itu yang utama ya ada 3 poin. Yang pertama adalah nilai, yang kedua itu adalah tunggakan, yang ke itu yang kedua ya. Yang ketiga itu equipment, peralatan yang harus kita lakukan gitu. Yang pertama tadi nilai. Jadi gue yakin semua kampus gini ya, ada beberapa mata kuliah yang harus kita selesaiin itu, dan jangan sampai nilainya tuh E atau D, pokoknya jangan sampai ngulang. Dan apa ya, kayaknya ada beberapa matkul, nah itu harus itu. Kalau misalkan nanti ada yang misalkan kayak gue nih, gue ilmu komunikasi, jurusan gue ilmu komunikasi, terus ada mata kuliah inti gue yang dapat E, nah itu kita harus komunikasiin dulu ke kaprodi kita atau dosen PA kita gitu, gimana enaknya gitu, apakah harus ngulang ataukah bisa ngambil sekalian skripsi gitu. Kalau gue pribadi, kalau gue itu bisa, di kampus gue bisa. Jadi gue waktu itu ada yang dapet E di mata kuliah inti, terus uh, gue nggak, baru bisa ngulang sekarang. Jadi gue semester ini semester 8 skripsi, gue ngambil 3 matkul. Pertama skripsi, dan 2 matkul lainnya tuh mata kuliah gue yang ngulang, dan dua-duanya inti. Intinya bisa selagi di kampus gue ya waktu itu bisa, yang penting dikomunikasikan gitu. Ya semoga lancar. Gue nggak tahu depannya gimana. Jadi ya tadi nilai ya, nilai kalau misalkan ada yang kurang komunikasiin. Intinya kita tuh harus dituntut buat kali ini harus serius komunikasinya gitu. Jangan sampai aku pengen komunikasiin bu ini nggak enak, aku gue komunikasi pak ini nggak enak gitu. Harus lawan semua itu, kita komunikasi aja gitu. Biar lancar depannya. Tapi seburuk apa sih komunikasi ke dosen gitu, nggak seburuk yang kalian pikirin kok gitu. Tadi nilai, yang kedua itu tunggakan. Gue nggak tahu kalau kalian ini uh, um, mikirnya atau enggak ya, cuma kalau buat gue pribadi, apalagi yang kelas karyawan yang biayain kuliah pakai duit sendiri, apa ya, ini sangat berat gitu. Ada beberapa kampus yang apa, benar-benar keras banget buat ini, itu harus lunas dulu gitu. Ya itu, sekali lagi gue kan bisa ngelasin ya karena gue belum kerja nih. Lu kalau ada info kerjaan ya kabarin. Jadi intinya komunikasi, serius harus komunikasiin, ngomong pelan-pelan, ngomong baik-baik. Bu atau pak, maaf saya nggak bisa, belum bisa bayar sekarang gitu, gimana kalau gini gitu. Dan bisa, gue bisa apa ya, walaupun sulit tapi bisa. Nah makanya komunikasiin dulu gitu. Yang ketiga, yang terakhir itu persiapan equipment, peralatan perangnya gitu. Kalau gue saranin ya, karena nanti bakal banyak ketik, bakal banyak print, ada baiknya lu punya laptop sendiri, ada baiknya lu punya printer sendiri, dan apa, ada baiknya lu punya duit lebih. Maksudnya duit cash gitu, karena memang apa yang gue bahas satu-satu ya. Jadi ya ada 3 tuh, laptop, printer, sama duit. Kenapa? Karena laptop itu penting buat kita, dan laptopnya tuh harus optimal. Jangan sampai laptop jadi wait,
Gue dari semester 1 sampai semester 6 tuh pakai laptop jadul, pakai laptop Sony yang jadul. Jadi quad core RAM 2 GB itu tuh bukan ngelek lagi. Jadi gue buka Chrome dan Microsoft Word aja itu langsung not responding, dan not respondingnya tuh lama, sekitar 5 menit baru normal lagi gitu. Habis itu udah berapa menit langsung not responding lagi gitu. Nah itu uh, harus gue akuin ya nggak sehat juga gitu. Habis itu gue ganti laptop, itu pun masih jadul, cuma nggak sejadul laptop Sony gue lah gitu. Cuma ya lumayan ada peningkatan. Jadi gue sekarang bisa buka skripsi dan bukan skripsi, bisa buka Word dan bisa buka Chrome secara bersamaan lancar, nggak ada eh, nggak ada not responding. Jadi gue laptop gue yang sekarang tuh, ini gue beli bekas ya, HP kayak kalau nggak salah merek Hewlett Packard, RAM 4 GB, quad core, cuma dia SSD, cuma SSD-nya 100 GB doang. Jadi ya lancar lah gitu. Eh, itu dari gue tadi. Gue beli, kalau Sony mah gue belinya bukan gue yang beli, kakak gue, abang gue tuh beli waktu itu tahun 2009-an ya kalau nggak salah, itu sekitar 10 juta. Laptop terbagus saat itu, cuma ya udah bertahun-tahun ya, udah namanya juga usia ya, jadinya udah nggak responsif lagi. Terus laptop gue yang sekarang ya tadi HP apa gitu gue lupa, gue beli bekas itu waktu itu, beli di Tokopedia 2,8. Terus tadi apa, laptop satu. Kenapa laptop? Karena memang apa ya, kita bakal dituntut buat ngetik gitu. Belum lagi kalau misalkan ada bimbingan online itu, kita harus bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet itu, dan itu lebih optimal di laptop daripada di HP. Buat gue gitu ya. Jadi ya belum kalau kita harus ngerjainnya di luar gitu Ini itu harus sih, kalau misalkan ngerjain di luar sama di rumah tuh beda. Jelasnya gimana ya, mungkin lu bisa rasain sendiri gitu. Cuma kalau di luar tuh kayak semacam ada tuntutan lu harus selesai gitu kan, karena kalau enggak ya lu bakal kayak buang-buang waktu, buang-buang duit gitu kan. Jadi ya tadi. Yang kedua, printer itu apa ya, ya ya printer gitu. Lu karena nanti lu pasti perlu buat cetak-cetak, dan alangkah lebih hematnya kalau lu punya sendiri gitu. Kalau gua kayaknya nggak nggak ini dah, kayaknya gue bakal ngeprint di tempat lain gitu. Cuma ya karena dulu tuh gue punya printer tapi sayangnya rusak karena lama gak dipakai, sekitar sebulan gak dipakai tuh langsung rusak gitu. Dan gue waktu itu baru tahu kalau printer itu ya memang harus rutin dipakai, harus selalu dipakai gitu. Makanya waktu itu ya sayang banget sih gue tuh punya printer, cuma karena lama gak dipakai ya udah akhirnya rusak gitu. Dan gue gak tau bisa dibenerin apa enggak, cuma kalau bisa dibenerin ya gue bakal seneng banget sih. Um, Printer ya, yang ketiga duit cash baru apa gitu, karena nanti ada beberapa ini gue nggak tahu ya kalau lu ngambilnya apa gitu. Cuma kalau lu ngambil penelitian yang pakai survei, pakai survei ya, lu biasanya tuh lu harus ngasih sesuatu ke informan lu gitu, ke orang yang isi survei lu gitu. Nah itu ya nggak harus mahal-mahal juga, ya jajanan kecil lah gitu, kayak bank atau apa itu tuh yang 2000-an gitu. Karena biasanya yang ngasih survei langsung di kertas gitu. Kayak waktu itu dosen gue pernah cerita, waktu dia penelitian, dia tuh ngasih informannya tuh bank kalau nggak salah. Nah itu dari 50 informannya dia ngasih bank ke semuanya gitu. Belum lagi itu tuh dia ngasih ke informannya tuh kertas printnya. Jadi ya bayangin itu lu harus print berapa lembar gitu, dan itu duit kan. Makanya lu harus kerja sambil cari kerja sampingan lah gitu. Canda. Terus tadi itu ya berarti oh ya, kalau misalkan biasanya kalau surveinya online tuh dapatnya saldo gopay cuma random. Gue nggak tahu itu dapat atau enggak, cuma gue sering banget ngisi kayak survei gitu ke orang-orang yang memang ya butuh lah gitu, karena buat skripsi, karena buat penelitian. Cuma ya gue nggak pernah dapet. Kayaknya itu
apa ya, buat orang beruntung aja sih. Gue memang jauh dari kata keberuntungan. Dan dulu gue sih mulu anjir. Jadi tadi itu persiapan teknisnya, laptop, printer, duit. Itu tadi gambaran gue yang belum selesai skripsi. Jadi ya jangan terlalu mentah-mentah gitu. Lu yang lebih hebat silahkan komentar gitu, apa aja yang perlu disiapin gitu. Sharing aja kita sini. Yang penting jangan saling meledek lah, jangan saling menjatuhkan gitu. Masa lu tersinggung cuma karena gue begini, kan lucu ya. Eh, Persiapan apa lagi ya, mungkin lebih ke tenangin diri dan fokusin diri gitu. Nah, lu kalau ada series, kalau ada drakor yang belum lu tamatin sekarang gitu, biar nanti lu nggak ribet ke depannya gitu, nggak harus apa. Karena memang ini war against time gitu, ini perang melawan waktu, perang melawan diri lu sendiri gitu. Dan lu bisa menang kalau lu serius jalaninnya. Mungkin lu orangnya gue mau tipe santai gitu, santai aja nanti nanti juga selesai gitu. Cuma ya it's okay, itu mungkin lu. Cuma kalau gue pribadi, gue tipe orang yang harus serius dulu kalau mau ngelakuin sesuatu, harus apa, komitmen. Itu kan komitmen ya, lu dalam jangka waktu I don't know 6 month atau 5 bulan itu lu harus selesai semuanya gitu biar bisa segera lulus. Nah itu ini waktunya gitu. Jadi ya persiapan itu tadi dari gua gitu, persiapan kuliah, persiapan skripsi ya. Yaitu 3 pokok utamanya tuh ya, pertama nilai lu di mata kuliah inti, terus kedua tagihan lu, terus yang ketiga tadi apa ya, peralatannya yang harus lu persiapan tuh, yaitu laptop, printer, dan duit. Itu aja tadi dari gua persiapan skripsi dan apa sedikit tentang gua. Makasih yang udah dengerin gitu ya. Kalau lu apa nonton videonya berarti ini di YouTube. Cuma kalau lu mau denger versi suaranya, dengerin aja di Spotify gitu. Ini bakal jadi podcast episode 1 season 4. Nah, excited gitu. Jadi ya itu aja dari gua. Kalau misalkan ada yang mau dibenerin, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau ditanyain, silahkan komentar gitu. Gua sangat terbuka. Kalau mau DM silahkan, pasti gue balas itu. Cuma ya atau mau sharing silahkan, ya it's okay. Terus episode selanjutnya ini langsung gue bikin habis ini, itu judul. Nah ini habis itu udah sih, karena emang gue nih lagi pengerjaan outline, baru outline itu nanti hari ini kan hari Sabtu ya. Wah, gue sebenarnya harus ngumpulin bab 1 cuma belum selesai. Cuma ya apa, tetap tenang, bukan sampai tenang. Oke, see you di next video dan podcast Yoga out. Thank you.